Selamat siang dan salam Beyond Education Podcast yang selalu menemani hari-hari viewers semua di sini. Tentang kita akan sharing ya setiap harinya itu atau 2 hari sekali, 1 minggu pasti ada yang di sharing di YouTube channel ini tentang terkait motivating, parenting dan satu lagi coaching. Dan kali ini saya akan bercerita sedikit. Belum saya panggil narasumber nanti aja. Saya dulu cerita ya. Oh tidak, karena ceritanya membutuhkan narasumber. Jadi saya langsung saja kita panggil Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Sehat Pak Doni ya? Alhamdulillah, Agung sehat? Kalau Agung sih tetap sehat Pak. Tetap sehat, ya, optimis. Tetap sehat, meskipun ya terkadang kadang ngerasa ngilu-ngilu gitu. Aduh, kurang vitamin ini. kurang air putih. Pak, jadi gini Pak, kemarin aku lihat ada beberapa orang gitu ya. Sebenarnya ini masalah sosial sih Pak. Ini aku langsung aja. Ini masalah sosial nih. Orang itu sebenarnya pinter. Orang itu pinter. Terus dia itu memiliki ilmu yang baik lah gitu. Pengetahuannya baik gitu. Tata komunikasinya baik. Tapi kenapa ya kita sebagai orang yang mendengarkan dia, kita tuh nggak mau aja ngedengerin dia gitu. Karena kayak bukannya sombong ya, lebih tepatnya apa ya, kayak bukan etika juga sih, lebih tepatnya kayak mengangkat diri gitu. Oh, jadi lebih-lebihkan. Iya, jadi sebenarnya dia pintar gitu kan, sebenarnya dia oke, dia juga terbilang anak baik lah gitu ya. Tapi ketika berkomunikasi itu juga oke sebenarnya, tapi kok kita tuh nggak suka sama dia gitu. Auranya gitu. Jadi auranya kayak seseorang itu meninggikan hatinya gitu. Jadi terlalu tinggi hati, jadi ingin dipandang atau sekilas berpikir kan. Kayaknya sih ini harus dibahas nih. Kenapa sih orang itu bisa tinggi hati, kenapa orang itu nggak bisa rendah hati gitu Pak. Jadi kalau ngeliat orang rendah hati kan enak gitu Pak ya. Ya meskipun dia pinter, meskipun dia memang nggak terlalu pinter lah gitu ya, nggak terlalu pinter, dia ilmunya cukup lah gitu, tapi ketika di plus rendah hati tuh jadi enak gitu, jadi komunikasinya jadi enak daripada orang pinter dia tinggi hati. Itu kenapa Pak bisa gitu? Ya karena sudah secara naluri ya, kalau manusia itu senang dengan orang baik. Salah satu ciri orang baik pastinya rendah hati. Dan ini kadang tidak diajarkan kepada anak-anak sejak kecil. Seperti yang sudah kita bahas di podcast sebelumnya ya. Bahwa yang namanya penanaman sikap itu harus diajarkan sejak usia sedini mungkin. Karena kalau tidak, misalnya anak keburu besar, baru kita sadar nih, ternyata anak kita tinggi hati. Untuk kita ubah menjadi rendah hati, pasti usaha yang harus kita lakukan itu ekstra keras. Apalagi udah tua ya Pak ya? Iya, apalagi semakin tua. Nah, disinilah di podcast kali ini kita ingin menghimbau kepada para orang tua. Mari kita tanamkan sikap rendah hati ini kepada anak-anak kita sejak usia mereka sedini mungkin. Berarti emang harus dari anak-anak ya? Iya, pastinya. Tapi kenapa sih kalau misalnya orang dewasa itu agak sulit Pak untuk berubahnya Pak? Karena sudah berubah menjadi karakter. Ya. Karakter di sini adalah kumpulan sikap yang kita miliki dari usia kita anak-anak sampai dewasa. Pantesan berarti udah ini ya, udah melekat gitu. Udah mendarah daging. Kalau kita mau ubah, pasti butuh yang tadi, usaha yang keras. Dan tidak semua orang bisa istiqomah dalam memperbaiki dirinya. Karena yang namanya sudah mendarah daging,
seperti kita ini sudah terhipnosis gitu. Ya. Udah auto ini ya, auto gitu Autopilot. ya, otomatis gitu ya. Autopilot di dalam diri kita. Jadi data itu tanpa kita panggil akan datang sendiri gitu. Akan muncul sendiri. Akan muncul sendiri. Kalau misalnya yang muncul itu sikap yang rendah hati, wah itu enak. Iya benar-benar. Jadi sudah kita lakukan sikap rendah hati ini secara otomatis. Sudah masuk ke alam bawah sadar kita. Tapi kalau itu belum masuk ke alam bawah sadar kita, pasti kebalikannya. Selalu lawannya. Iya. Dari sikap yang ada di dalam diri kita. Kalau kita nggak rendah hati, ya pasti tinggi hati. Jarang di tengah-tengah. Iya. Betul. Karena sikap yang di tengah-tengah itu sikap yang gak jelas. Alam setengah. Iya, alam setengah. Jadi rendah hati juga enggak, tinggi hati juga enggak. Tapi jarang orang yang memiliki sikap di tengah-tengah seperti itu. Kalau misalnya orang itu nggak baik, pasti baik gitu. Kalau dia Ada yang gitu setengah baik gitu. Iya. Jarang. Nah, bagaimana Pak cara menanamkannya ini kepada anak yang usia dini nih Pak? Ya, ini menariknya. Berarti kalau orang tua menyadari bahwa sikap rendah hati ini adalah sikap yang penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita harus mau mulai mendidik anak-anak kita dengan sikap rendah hati melalui contoh perilaku orang tuanya dulu. Oh, Agung kira melalui ini apa? Sekolah Kepribadian. Iya, melalui cerita-cerita. Oh, ternyata orang tuanya dulu ya berarti. Benar. Karena anak ini akan melihat bagaimana perilaku orang tuanya itu sehari-hari yang ada di depan mata mereka. Oh iya, betul juga ya. Misalnya orang tua ingin menanamkan sikap rendah hati ini pada anak. Tapi sikap orang tua yang dilihat oleh anak tinggi hati malah. Misalnya orang tua di depan anaknya berkata-kata yang kasar, merendahkan orang lain, tidak menghargai orang lain. Padahal dia melakukannya itu persis di depan anak. Misalnya dia berbicara kasar kepada orang di rumahnya. Misalnya sama orang yang kerja di rumahnya. Tapi anak itu bisa ngerekam Pak apa gimana? Pastinya. Oh. Anak akan melihat lingkungannya. Dan dia memiliki tingkat daya tangkap ke usia anak-anak ya. Iya, lagi usia dini ya. Itu yang luar biasa gitu. Karena belum banyak database yang ada di diri anak tersebut. Kalau yang dilihat pertama kali adalah sikap-sikap tinggi hati, ya bagaimana gitu? Kalau kita mau mengajarkan sikap rendah hati ini kepada anak, jadi istilahnya tuh kita nggak walk the talk gitu. Apa yang kita ucapkan nggak sesuai dengan apa yang kita lakukan, dan frekuensinya itu nggak akan nyambung kepada anak. Iya betul. Anak juga akan bingung sendiri. Ini orang tua nyuruh gue sabar, tapi dianya sendiri nggak sabar gitu. Iya, jadi powerful nggak powerful gitu ya kalau nggak sambil dilakukan. Benar. Gitu ya. Malahan kalau orang tua tidak terlalu banyak berkata-kata ya, tapi dia lebih banyak berbuat gitu. Dia mencontohkan secara langsung sikap rendah hati ini seperti apa. Anak itu akan lebih membekas. Ya, misalnya orang tua mereka itu sangat menghargai orang-orang yang berada di sekitarnya. Ya. Anak akan melihat itu. Misalnya orang tua sering bertutur kata yang lemah lembut, yang sopan, dan dia menghargai siapapun yang ada di lingkungannya. Anak akan melihat itu semua gitu, dan itu masuk ke dalam database anak tersebut. Nah, ini yang lebih powerful. Iya juga ya, berarti dicontohkan dulu, terus barulah kita mengajarkan ke anak gitu ya. Benar. Tapi kalau misalnya gini Pak, kalau misalnya anaknya, misalnya cium tangannya siapa? Itu boleh. Itu juga boleh ya. Boleh. Tapi kita sudah mulai duluan.
Kalau misalnya kita ketemu orang yang lebih tua, Kita contohkan juga. kita contohkan. Jadi anak melihat gitu. Jadi pas anak kita ajarkan, anak nggak gamang karena sudah ada contoh. Iya benar. Ya. Ada database-nya gitu ya. Benar. Tinggal melakukan saja gitu ya. Benar. Benar. Dan itu harus dilakukan secara konsisten. Bukan hanya pas ada anak yang di depan kita, tapi pas kapan aja kita lakukan. Agar itu menjadi sebuah karakter di dalam diri orang tua itu yang secara alam bawah sadar itu sudah terekam. Jadi kita tidak berakting gitu. Ya. Karena anak akan merasakan kita ini benar-benar tulus atau hanya dibuat-buat. Kalau ada anaknya cuntangan, kalau ada aja itu orang tua. Iya, itu konyol kalau menurut saya sih. Anaknya kalau misalnya ada anaknya di rumah, wah sebenarnya kalau nggak pura baik gitu kan. Pura santun. Pas nggak ada anak kita sotoy lagi. Aduh, yang jadi orang tua Iya benar, karena orang tua itu adalah cermin bagi anak-anaknya. Karena anak akan mencontoh orang tuanya, itu udah secara hukum alamnya. Jadi kalau kita menyadari hal tersebut, kita akan berhati-hati dalam berbuat. Nah, jadi kalau kita mau menanamkan sikap rendah hati, ya dimulai dari diri kita dulu yang harus rendah hati. Gitu. Nah, meskipun misalnya sudah kuat nih Pak, pendidikan dari keluarga sudah kuat, biasanya lingkungan juga berpengaruh nih. Pastinya. Misalnya anak-anaknya ada yang, iya temennya lah gitu, teman ya. Ada yang bicara yang kasar lah, terus ada yang noyor-noyor lah. Itu memproteknya seperti apa Pak? Kalau saya pribadi kepada anak saya sendiri ya, pas anak saya misalnya berkata-kata yang tidak sopan, saya langsung menegur. Oh, ya kita harus mau menegur. Harus, jangan dibiarkan. Masih anak-anak ini wajar. Oh, iya. Dia belum tahu apa-apa. Atau karena kasihan jadi nggak ditegur Nah, gitu. Itu akan jadi bumerang kalau misalnya itu kita biarkan terus menerus. Kalau saya pribadi dalam hal ini, saya strict banget. Saya nggak apa-apa deh anak nilainya jelek di raport. Tapi kalau akhlaknya jelek, ini jadi masalah buat saya. Iya juga. Iya. Kayak yang tadi itu Agung ya, jadi dia pinter tapi akhlaknya jelek jadi nggak enak aja gitu. Benar. Karena sulit gitu yang tadi saya bilang merubah karakter pas anak kita dewasa. Jadi mumpung anak kita masih usianya anak-anak, mulailah di situ. Kita tanamkan sikap-sikap yang baik. Karena kalau tidak, ini yang akan menjadi penyakit di kemudian hari. Apakah kita dapat membersamai anak-anak kita terus sampai mereka dewasa? Kan kita nggak tahu siapa duluan yang dipanggil. Kalau kita tidak mulai dari saat ini, ya kapan lagi kita mau mulai? Jangan pas kita sudah tidak ada anak kita, terus membawa sikap-sikap yang tidak baik. Dan bagaimana masa depan mereka coba? Apalagi sekarang kalau sotoy sedikit kan udah hukum sosial tuh benar-benar nyata gitu Pak ya. Kalau dulu sih masih ada undak usuk ya, tapi kalau sekarang kan media sosial, dihujat lah, pokoknya ya aneh lah gitu kalau misalnya kita nggak mau belajar tentang ini. Iya, jadi dengan yang tadi Agung bilang tuh benar banget. Semakin informasi itu mudah didapat, malah semakin kita harus hati-hati. Karena masyarakat akan melihat sikap kita, perilaku kita, tindakan kita. Kalau sampai ada yang salah, yang tidak berkenan gitu di hati masyarakat, pasti kita akan dibully habis-habisan. Nah inilah jangan sampai terjadi kepada anak-anak kita. Jadi memang kita harus mengajarkan etika dalam bersosial media juga mungkin ya Pak ya. Benar, tapi jangan itu yang menjadi utama dulu. Karena usia anak-anak ini kan banyak
anak-anak yang belum bersentuhan langsung gitu dengan sosial media. dengan sosial media. Tapi sikap-sikap yang baik ini dulu, yang seperti sikap rendah hati ini dulu yang harus kita tanamkan kepada mereka. Nah, betul. Jadi berarti juga kesananya ngikutin gitu. Benar. Itu akhirnya menjadi karakter bagi mereka gitu. Pas mereka sudah besar, mereka sudah mulai berteman dengan sosial media, mereka sudah tidak canggung lagi gitu menunjukkan jati diri mereka. Tapi kalau kita tidak pernah ajarkan, ya bagaimana hal itu bisa menjadi karakter? Mereka akan serba canggung ketika dewasanya. Misalnya mereka dibully gitu, sikap anak kita nih sombong, sok berlebih-lebihan. Nanti anak kita nggak menyadari hal tersebut gitu, bahwa hal tersebut itu memang tidak disukai oleh masyarakat. Iya, karena anak itu berpikir hal itu biasa. Ya banyak tuh anak-anak yang misalnya dia, ya mohon maaf ya, misalnya anak-anaknya itu misalnya sering marah-marah, sering apa, dia tuh marah-marah sama orang tuh biasa, karena di rumahnya kayak gitu. Iya, karena nggak pernah ditegur, nggak pernah diingatkan, lingkungan sikap kayak gitu jelek. Ya, kamu kalau sama orang yang lebih tua, misalnya cium tangan, senyum, dengerin omongan orang lain, meskipun omongan itu nggak berkenan di hati kamu, dengerin dulu sampai selesai, jangan buang muka. Ya, tatap mata lawan bicara kamu, ya, dengarkan sungguh-sungguh, jangan potong pembicaraan orang. Ini kan harus kita ajarkan. Inilah sikap yang namanya rendah hati. Jadi sikap rendah hati itu jangan disamakan dengan sikap tidak percaya diri ya. Atau nggak sikap rendah diri, itu berbeda banget. Jauh ya. Oh iya, bedanya apa tuh Pak, rendah hati dengan rendah diri Pak? Nah, kalau rendah diri pastinya tidak memiliki rasa percaya diri. Oh, dia merasa aduh malu gitu. Nggak enak. Malu tapi malu-maluin gitu. Malu tapi kosong gitu. Iya. Kalau malu-malu dalam arti kata ini ya, kita tidak mau menyombongkan diri, itu nggak masalah, itu bagus. Kita tidak mau show off gitu ke orang, kita nggak mau pamer, kita tunjukin nih gue orang kaya nih, gue harus pada tahu gitu. Norak gitu. Itu norak. Ya. Tapi kalau yang namanya rendah hati, dia tetap bisa membawa dirinya dia, meskipun dia berlebih, tapi dia tidak mau menunjukkan. Punya prinsip ya. Dia punya prinsip, dia tidak mau menyakiti perasaan orang yang misalnya melihat kelebihan yang dia miliki, tidak menginginkan adanya kecemburuan sosial. Iya, tetap mau bergaul dengan siapapun. Iya, benar. Itu harus kita ajarkan sikap-sikap seperti itu kepada anak. Karena kalau tidak, pasti akan lawan katanya. Tinggi hati. Iya, sombong. Nah, kalau misalnya gini Pak, ini kan rendah hati terkait budaya timur nih Pak ya. Iya. Nah, budaya timur ini atau khususnya di Indonesia nih Pak ya, banyaknya suku. Banyaknya suku, ya. Terus menurut suku A, ngomong teriak-teriaknya udah biasa ya. Menurut suku culture, budaya. Iya, culture. Nah, bagaimana indikator apa sih yang bisa kita tarik kesimpulan untuk rendah hati untuk semua suku gitu Pak? Atau apa sih yang kita tanamkan yang paling mendasar terkait nilai-nilai rendah hati gitu Pak? Karena kan setiap suku beda-beda nih. Yang kayak gini nih biasa aja nih gitu kan. Tapi kalau di Sunda kan yang kayak gini, wah ini jangan yang kayak gitu nih gitu. Ini terkait dengan suku aja Pak. Gimana Pak? Kalau menurut saya, meskipun budaya berbeda-beda ya antar suku, tetapi sekarang PR kita ya keluarga kita aja dulu. Kita fokus terhadap keluarga kita dulu. Kita ingin menanamkan sikap seperti apa, budaya apa yang harus kita tanamkan di keluarga kita pribadi. Kita tidak usah ngomong masalah kesukaan dulu, karena itu terlalu luas gitu. Kalau kita melihat bahwa di keluarga kita harus menanamkan sikap-sikap yang baik. Terserah deh orang-orang di luar sana seperti apa, tapi di keluarga kita harus menanamkan sikap-sikap rendah hati. Yang tadi saya sudah sebutkan. Misalnya kalau berbicara
kita harus berbicara dengan baik. Jangan teriak-teriak. Iya, tidak meninggikan. Tidak meninggikan intonasi suara kita gitu. Kita harus tanamkan itu kepada anak. Karena kan kita tahu bahwa kalau kita berbicara teriak-teriak, apakah itu nyaman bagi setiap orang? Berarti faktornya ada kenyamanan di lingkungan. Benar. Iya. Meskipun orang-orang di luar sana itu menganggap lazim gitu. Tapi untuk keluarga kita, ya kita punya budaya sendiri. Itu tidak apa-apa kalau menurut saya. Betul. Malah kita ajarkan ke anak kita, kalau ada orang yang teriak-teriak, ketika dia berbicara sama kamu jangan ikut-ikutan teriak. Iya, kamu jangan tersinggung misalnya. Kamu jangan ikut-ikutan teriak. Tetap kamu berkata-kata dengan baik. Karena mungkin cara dia berbicara seperti itu sudah menjadi budayanya gitu. Dia harus diajarkan toleransi juga ya. Benar. Rendah hati itu plus toleransi. Iya. Jadi rendah hati itu kita mau menghargai orang lain, menghargai perbedaan gitu. Menghargai perbedaan. Jadi kita menanamkan ke anak, bukannya anak harus terpengaruh ya dari lingkungannya, malah anak kita harus mempengaruhi lingkungannya. Kita jadikan anak kita ini agent of change, influencer. Iya, tapi yang positif gitu, influencer yang positif. Itu lebih baik kan. Jangan sampai anak kita gampang banget gitu terpengaruh lingkungan. Ini yang jadi masalah nantinya. Ternyata lingkungan pun harus kita harus kita perhatikan juga ya Pak. Benar. Karena kalau misalnya lingkungannya misalnya di pesisir pantai, di kapal dermaga, kan orang-orang di situ nggak AIWO tuh langsung kalau misalnya ada apa-apa sikat gitu. Benar. Iya. Ya kayak anak saya gitu, waktu dia masih usia anak-anak, dia ingin melakukan suatu hal yang menurut dia baik, tapi caranya salah. Saya kasih tahu ke anak saya, sikap kamu baik loh, ingin ngajak teman kamu untuk masuk ke kelas, belajar. Karena teman kamu ini senangnya warawiri terus gitu kan, nggak mau diem di kelas, senangnya keluar kelas, jalan-jalan. Tapi kamu harus sadar bahwa dia usianya masih jauh di bawah kamu. Hargai juga ya. Iya, jadi kamu harus tahu cara ngasih taunya seperti apa yang baik. Jangan kamu banting. Iya bener sih, suruh masuk ke kelas tapi ditarik begini kan pelan-pelan kamu ajarkan ke teman kamu itu. Oh gitu ya. Iya. Kalau misalnya dia belum mau, ya sudah, jangan dipaksa Karena dia juga mungkin kalau di kelas kelamaan kurang betah, nggak apa-apa. Tapi kamu ingatin ke teman kamu, kalau kamu udah bosan di luar, masuk lagi ya ke kelas. Saya ajarkan kayak gitu. Jadi orang tua juga jangan ingin menanamkan sikap baik ini, kita berikan kepada orang lain gitu, misalnya gurunya, orang yang kita percaya. Orang tua harus langsung terlibat di situ. Iya, karena kadang ada perbedaan gitu ya Pak ya. Iya. Yang harus dievaluasi lagi. Benar. Iya. Jangan kita jadi orang tua selalu ingin tahu beres gitu. Gue udah menyekolahkan nih anak. Nah udah, silakan didik anak saya. Kan saya udah, ya mohon maaf ya, saya udah bayar nih. Ajarin dong etika-etika yang baik kepada anak saya. Tapi pas di rumah, ya mohon maaf ya, dihancurin sama orang tua gitu. Sikap-sikap baik yang sudah ditanamkan di sekolah.